Bismillahirrahmanirrahim. Wa waqa'a khilafun bainal mutaqaddimina wal mutaakhirina fi alhamdulillahi bil ha'i wa bin nutaqi bil qafi al mutaraddidati bainaha wa bainal kafi. Sudah ketemu Pak Rustin? Belum ya. Bukan kalau orang udah dibaca dia masih nyari aja. Kawan mah barang kalau nyari tarik di kop nyilang halaman lempar. Wa waqa'a khilafun, dan terjadilah khilaf, dan terjadilah perbedaan pendapat, bukan terjadilah perselisihan ini ya. Ada memang yang menerjemahkan wa waqa'a khilafun, dan terjadilah perselisihan. Perselisihan pendapat, pertentangan atau perselisihan yang jelas berbeda sudut pandang atau berbeda pendapat, berbeda pemikiran. Bainal mutaqaddimina wal mutaakhirin, antara ulama mutaqaddimin dan antara ulama mutaakhirin. Apa artinya mutaqaddimin? Ulama-ulama yang terdahulu, ulama-ulama salaf. Kemudian wal mutaakhirin, dan ulama-ulama belakangan kalau bahasa kita ini. Ulama kemudian, ulama yang sekarang. Jadi ada ulama terdahulu, ada ulama yang sekarang, yang belakangan. Fi alhamdulillah, di dalam lafaz alhamdulillah bil ha, dengan menggunakan hak besar. Jadi bukan alhamdulillah tetapi alhamdulillah. Dalam Fatihah, surah yang dibaca itu surat Fatihah ini bukan alhamdulillahirabbil alamin, tetapi alhamdulillahirabbil alamin. Apakah boleh dalam bacaan Fatihah itu haknya diganti dengan hak yang sebenarnya alhamdulillah dibaca dengan alhamdulillah ya. Biarpun antara hak besar dan hak kecil ini, kalau dalam kaidah bahasa Arab sih ada kesamaan maksud dan tujuannya ini. Seperti dalam hak kecil, ketika ada orang azan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Jadi hayya itu mari maknanya. Hayya 'alal falah, mari kita meraih kemenangan atau keuntungan. Hayya 'alal falah, mari kita meraih keuntungan atau kemenangan. Kemudian dengan istilah kaidah bahasa Arab, hayya bina naz'ab ma'an, mari kita pergi bersama. Hayya nadkhul fasla, mari kita masuk kelas. Ya. Hayya nal'abas, hayya nal'abus apa? Quratul qadam, mari kita bermain bola. Jadi hayya 'ala shalah ajakan, hayya juga artinya ajakan. Dalam kaidah bahasa Arab itu hayya 'ala shalah, mari kita meraih keuntungan. Hayya 'ala falah, mari kita cari menang. Hayya bina ilal madrasah, mari kita sholat bareng-bareng. Sama ya. Sementara dalam lafaz alhamdulillah, jadi bilha, ya kemungkinan juga orang emang ada yang baca bukan alhamdulillah, alhamdulillah. Rabbil alamin, bukan alamin, alamin. Kemudian juga wa finut bil qabi al mutaraddidati bainaha wa bainal kaf.
Ada orang yang tidak bisa membedakan mana huruf qaf, mana huruf kaf. Ya kaf ya seperti qaf dibacanya, qaf juga ya seperti kaf. Bagaimana kedua masalah ini? Ada orang yang membaca alhamdulillah, ada orang yang tidak bisa membedakan antara qaf dengan kaf. Seakan-akan kaf itu ya seperti qaf aja udah. Sama aja jadinya. Wa jazama saykhuna fi syarhil minhaji, dan telah menetapkan guru kita. Yang dimaksud guru kita ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata Imam Syato ini pengarang kitab I'anah itu adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Fi syarhil minhaj, dalam kitab syarah minhajnya, bil butlani fihima, dengan membatalkan pada keduanya. Orang yang sholat membaca alhamdulillah maka menjadi batalah sholat. Jadi bil butlani fihima. Orang yang sholat tidak bisa membedakan antara huruf qaf dan huruf kaf, maka menjadi batal pula lah sholat. Ini kata guru kita, Imam Ibnu Hajar. Illa in ta'azaru alaihi at-ta'allumu, terkecuali jika uzur atasnya untuk belajar. Karena nggak belajar, nggak bisa belajar, nggak ada kesempatan untuk belajar dan memperbaiki huruf-huruf, itu sih dikecualikan. Dikecualikan. Nah, Iya, dia maksudnya dalam belajar nggak dimaaf. iya. Qabla khurujil waktu, sebelum keluar waktu, sebelum waktunya itu keluar. Kalau sudah waktu keluar, ya sudah nggak usah belajar lagi. Lakin jazama bisihati fisaniyati syaikhul Zakaria. Lakin tetapi jazama telah menetapkan bisihati dengan sahnya sholat. Fisaniyati pada bagian yang kedua, mana? Orang yang tidak bisa membedakan antara huruf qaf dengan huruf kaf. Salatnya itu bacaan Fatihahnya. Untuk yang kedua ini dianggap sah salatnya itu seseorang Sayfuhu Zakaria oleh gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang bernama Zakaria. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tidak mengesahkan sholat orang yang tidak bisa membedakan antara qaf dan kaf, atau antara qaf dan kaf, termasuk juga alhamdulillah. Sementara Imam Zakaria itu gurunya Imam Ibnu Hajar. Kalau yang alhamdulillah sih mau udah nggak bisa ditolerir itu sih. Tapi kalau hanya sebatas tidak bisa membedakan antara kaf dan qaf, sah-sah saja sholatnya. Kalau Imam Ibnu Hajar udah dibantai udah nggak sah. Masa nggak bisa bedain mana qaf mana kaf, ya? Dia siaput, dia kuat. Begitu. Kemudian wa fil ula al-qadi wa ibnu rif'ati. Dan pada bagian pertama alhamdulillah bila hak, itu menurut Al-Qadi dan Ibnu Rif'ati sah-sah saja. Kata Al-Qadi dan Ibnu Rif'ati, kalau memang karena nggak bisanya, karena memang nggak mampunya dia. Ini pun ada tinjauan, ya ada tinjauan khusus. Memang ketidakmampuan, karena memang uzur, jadi dianggap sah. Alhamdulillah dirabbil alamin. Orang kata alamin ngalamin. Ya emang kan lu buat kan begitu gitu. Gak bisa sapi itu yang pengulu gitu. Sapi ini. Kan sapi ini namanya. Itu memang lu buat sapi ini. Alhamdulillah kalau film ngalamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tergantung kebijakannya nih ulama nih ya. Ada yang menganggap itu sah, ada yang memang Imam Ibnu Hajar itu sama sekali udah nggak sah. Itu nggak ada pertimbangan, udah nggak ada toleran. Kalau pipi gitu. Nah, Kalau pipi itu termasuk. Banyak ya? Kalau pipi agak Sekarang baru mengaji. Iya. Akhirnya kalau udah pulang kan. Jadi kalau suka kami kayak murid tadi yang pertama nih, tidak sah. Sama ya. Repot. Sama itu penting. Apa sih dapat apa? berarti yang boleh kan mana kita kebijakannya sudah dipahami ini. Bagus ada Zakaria. Bagus ada Al-Qadi Ibnu Rib'ah yang menganggap sah haji kan. Kalau sulit-sulit. Orang-orang tua yang udah lanjut usia kan mau udah susah masih belajar ya. Sama-samaan dulu dia nggak pernah belajar kan. Bagi pendidikan sekarang. Baca doa kita buku tawasil aja kan duduk gebuk burak orasi lain. Buku tawasila gebuk burak orasi lain. Kang Jamil itu sih. Kang Jamil dulu. Saya kan orang ngajarin mungkin di tukang buku tawasila buku burak. Pergi haji Kalimantan ini. Dia mah apa hasilnya gebuk burak di tukang burak buat. Tapi kan orang sokan dapat basi Kagak bisa itu. Dulu kan ada pemberantasan buta huruf, kita juga sama dulu. Orang yang dites sholat, dites apa itu kan. Iya. Itu udah agak macam-macam. Tetap aja nggak bisa. makanya kalau itu fisikor karena kita saja. Nah, kemudian walau khaffafa qadirun aw ajizun muqassirun musaddadan. Walau khaffafa dan kalau seandainya orang meringankan, membaca ringan, qadirun bagi orang yang mampu. Padahal dibaca musaddada itu dia mampu, tapi dibacanya khaffaf ringan. Aw ajizun atau orang yang lemah. Muqassirun yang mengurangi huruf atau mengurangi tasdid. Musaddadan huruf yang bertasdid. Huruf yang bertasdid tidak dibaca dengan bertasdid. Itu namanya mengurangi tasdid. Dia mampu. Bagaimana sanksinya? Ka'an qara'a al-rahmani bifakil idghami. Batolat sholat subuh. Ka'an qara'a seperti orang yang membaca al-rahmani dipakil idgham dengan meniadakan idgham. Ini kan ar-rahman. Idgham biguna namanya kan ya. Batalah sholatuhu maka menjadi batalah sholatnya. Jadi enggak ar-rahmanir rahimi, tapi al-rahmani rahim. Inta amada wa alima, jika dia menyengaja dan mengetahui bahwa itu tidak dibolehkan atau itu membatalkan sholat. Wa illa, dan jika ia tidak disengaja atau tidak mengetahui, fakiratuhu litilkal kalimati, maka bacaannya sih dianggap sah bacaannya. Bacaan apanya tuh? Bacaannya. Kalau memang itu nggak ada unsur kesengajaan dan memang karena nggak tahu. Bodoh berarti. Jadi fakiratuhu litilkal kalimati, maka bacaannya dia seperti itu. Walau khaffafa iyyaka, dan jika seseorang meringankan lafaz iyyaka, iyyaka, amidan dengan sengaja, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iya karena butuh, iya karena sahih. Iya karena butuh. Siapa yang butuh? Siapa yang ceramah itu? Aminan dengan sengaja, aliman manahu disertai dengan mengetahui maknanya, makna iya kan. Kafaro, maka dia telah menjadi kufur. Di anahu dawu syamsi, karena sesungguhnya lafaz iyaka yang tanpa takdir maknanya itu adalah sinar matahari. Dawu syamsi itu sinar matahari. Jadi bukan kepada engkau kami menyembah, bukan kepada engkau kami memohon pertolongan, tapi kepada sinar matahari kami beribadah. Makanya menjadi makanya jangan sembarang-barang. Berubah huruf, maknanya juga berubah. Menghilangkan tasdid yang sedianya kepada engkau kami menyembah, kepada engkau kami beribadah. Kalau dihilangkan tasdidnya, kepada matahari kami menyembah. Kan yang menyembah matahari kan orang yang beragama sifat Jepang. Ya. Bang tasdid doang itu. Iya kan aku. Iya. Memang kamu orang aku udah katanya nih bayang banget. Jadi nggak bayang sih. Dulu kita dulu kadang-kadang kalau dibenerin nggak bayang. Iya. Tapi kalau dia salah. Dulu kalau kamu gimana? Tapi ada lagi kebijakan khusus gitu. Sampai orang ada yang kalau sholat nggak bisa baca Fatihah, boleh diganti dengan baca surah lain. Yang penting ukuran sebatas panjangnya surat Fatihah. Kalau juga bacaan surat lain nggak bisa, bacaan deh. Yang penting sama bacaannya dengan panjangnya surat Fatihah. Boro-boro jangankan yang lain, Fatihah dan tidak bisa. Maka diperkenankan berdiam untuk bacaan ukuran Fatihah di majlis. Iya, blok. Iya. Malah bisa dia. Saya nggak guru, saya udah pakai tuh. Yang guru ajarin. Yang gimana ya? Yang niat dulu. Kayak jublok bukan? Habis kalau barang gitu, ambang-ambangan mulu jadinya. Dikit-dikit dulu deh. Takbir. Iya. Niat duluan. Oh, akbar iya. Kemana tahu dikit itu? Acak-acakan. Kita niat dulu aja udah. Jadi ada ulama yang membolehkan nggak harus corona, ya. Berbeda sedikit dengan takdir. Wa illa saja dari sahwi, dan kalau memang tidak ada unsur kesengajaan dan tidak ada karena disiplin ilmu yang dia tahu, maka hukumannya itu saja dari sahwi, dia hendak sujud sahwi. Kalau mengurangi takdir dalam bacaan iyaka. Karena apa? Mengurangi huruf gitu. Jadi 2 huruf dibikin 1 huruf. Kalau sengaja lupa apa. Kalau memang sengaja sih emang tahu maknanya juga. Kafaro udah hukumnya. Hukumnya kufur. Tapi wailah jika ia tidak sengaja, jika ia tidak mengetahui makna daripada iyaka yang dihilangkan takdirnya, maka saja dari sahwi. Dia harus melakukan sujud sahwi. Ya monggo orang yang ngerti lagi aja nih kalau yang nggak ngerti. Nggak ngerti deh. Iya. Sujud sahwi karena ada kurang takdirnya. Tadi kan mengurangi tasdid. Huruf yang semestinya ada tasdidnya dikurangi. Jadi diringankan. Apa? Perasaan tadi kurang ini kan, tapi diulang lagi bisa.
yang lain baca. Iya, maksudnya